Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Aing Adreng. Pagi ini saya sedikit sharing ya berkaitan dengan ilmu project manager. Salah. Project management. Nah gini, menjadi seorang PM biasanya teman-teman semua tahu posisi PM itu seperti apa, yaitu project manager, yaitu memanage sebuah project dengan beberapa tim, project starting dari nol sampai project itu selesai, finish. Misalnya mungkin teman-teman bisa dijumpai di perkantoran itu project telekomunikasi dalam periode tertentu lah, 6 bulan, setahun. Nah, di sini saya ingin bahas berkaitan dengan ilmu project manager, project management lah, orang PM lah, orang ngomong PM, yaitu di bidang agrikultural. Jadi di pertanian lah, gampangnya seperti itu. Nah, untuk ngurus kebun, artinya pertanian, itu dibutuhkan ilmu PMP, gitu, project management profesional, pastinya lah. Karena apa? Anda membangun sebuah greenhouse seperti ini, itu nggak bisa Anda karang-karang gitu. Ada bangun aja deh, cari tukang, bentuknya seperti ini. Enggak, semua itu harus diperhitungkan gitu. Apalagi Anda melihat nih, sebuah greenhouse seperti ini, Anda jangan lihat indah dan cantiknya sudah jadi seperti ini dulu bro. Jadi ini alang-alang itu, hutan berantara itu, jadi kebun yang nggak keurus. Jadi jangan lihat sekarang sudah rapi, sudah enak dilihat. Ini butuh sebuah manajemen. Kenapa sih PMP ini perlu? Ya karena gini, Anda jadikan diri Anda sebagai seorang project manager, membawai sebuah tim, banyak tim, untuk membangun sebuah, katakanlah greenhouse seperti ini. Ya ini butuh tim. Anda nggak mungkin ngerjain sendiri, babat rumput sendiri, terus Anda gergaji besi-besi ini sendiri semua, instalasi airnya. Anda juga nggak bisa nanam tiap hari, tongkrongin di sini. Anda harus punya tim. Jadi di dalam sebuah project Anda menempatkan diri sebagai PM, project manager, Anda punya ilmu yang pasti ya. Ya Anda belajar dari PM Book 6 dulu lah, apa sih project management profesional. Nah kalau Anda sudah biasa mengelit sebuah project, Anda tinggal copy paste. Anda bisa project pembangunan rumah, project pembangunan infrastruktur mungkin di pertanian, peternakan. Intinya basic konsepnya dulu Anda kuasai. Kalau Anda ngelit tim, memanage tim, di dalamnya itu adalah SDM, manusia yang Anda manage, Anda atur. Kalau Anda nggak punya basic, Anda akan babak belur gitu, nggak menguasai konsepnya gitu. Jadi inilah. Jadi untuk membuat sebuah greenhouse seperti ini, nah Anda diperlukan yang pertama apa? Mental dulu deh. Mental Anda untuk menjadi seorang petani, Anda berani move on nggak? Move on tuh artinya gini, dari mulai hati Anda dulu deh. Anda apa ya? Diri Anda untuk siap sabar nggak? Kalau Anda nggak sabar, nggak bisa deh jadi seorang petani ya. Jadi gini, karena dalam membangun sebuah greenhouse seperti ini, Anda harus siapkan dulu mental pertama. Setelah mental, Anda yang pasti awas, tahu menempatkan orang-orang di dalam tim Anda untuk membangun seperti greenhouse seperti ini. Anda harus punya orang yang
jago instalasi pengairannya, Anda harus tahu orang yang biasa membangun fondasi greenhouse-nya sendiri, Anda juga harus taruh orang yang menanam gitu. Jadi nggak Anda jalanin sendiri semua gitu, nggak mungkin gitu. Membangun sebuah greenhouse seperti ini Anda jalanin sendiri. Nah, tetapi Anda kembali lagi saya tekankan, konsepnya Anda paham. Nah, seperti itu. Nah, untuk membangun lahan dari nol, ya kan? Kemudian menjadi sebuah konsep hidroponik seperti ini, Anda diperlukan waktu untuk dari alang-alang membabat rumput. Itu butuh waktu maksimal itu sampai dengan tanah rata itu 3 mingguan maksimal, dengan dipekerjakan beberapa orang, nggak sendiri juga gitu. Anda pakai mesin pemotong rumput, terus cangkul, Anda ratain sampai tanah itu landai. Nah, setelah itu untuk membangun sebuah persiapan greenhouse, Anda dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan maksimal. Nah, tapi sebelum membangun sebuah greenhouse seperti ini, Anda perlu bangun sebuah fondasi. Nah, tapi fondasinya beda ya dengan fondasi membangun rumah. Jadi ini benar-benar ada skill tersendiri dan punya ilmu pengairan, aliran air. Jadi ini kan ada beberapa instalasi nih. Ini secara otomatis, terus ada sistem ngepool di suatu tempat. Nah, saya tunjukin nanti. Nah, setelah dibangun greenhouse seperti ini sudah jadi, ya Anda harus cari tim yang menanam. Jadi nggak akan bisa Anda jalanin sendiri. Jadi tetap dimanapun seorang project manager tidak akan berhasil kalau tidak punya jiwa teamwork, kerjasama. Makanya sebagai project manager Anda harus punya jiwa seorang leader lah. Ayo sama-sama kerjain sama-sama, seperti itu. Nah, beginilah suasana yang sudah jadi. Nah, saya tunjukin dulu bagaimana instalasinya seperti apa. Yuk, let's go. Nah, yuk kita tunjukin berkaitan dengan instalasinya. Nah, untuk membuat sebuah aliran instalasi air, kita harus bikin sistem, dan ini benar-benar orang yang paham mengenai aliran airnya, instalasinya, terus nutrisinya. Nah, ini diperlukan sebuah sistem, makanya harus orang yang paham. Makanya menjadi seorang project manager itu harus tahu feel-nya, bagaimana sih put the right man in the right job. Itu penting banget. Jadi saya tekankan buat para milenial yang belajar ilmu manajemen proyek, itu Anda harus tahu nih satu konsep, artinya adalah put the right mind in the right job, sesuai dengan posisinya. Jadi gak asal gitu. Itu aja inspirasi dari saya. Untuk selebihnya nanti akan saya sharing di beberapa channel yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.